Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najma dari Audit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dokumen controller. Dokumen controller yaitu pengendali dokumen atau dokumen kontrol adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim atau perorangan untuk melakukan kegiatan terkait penerbitan, pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, pengendalian, dan pemusnahan dokumen. Kebutuhan setiap organisasi adalah urusannya dokumen ini akan berbeda-beda karena tugasnya dokumen controller juga bisa menyesuaikan dengan kondisi organisasi atau perusahaannya. Misalnya, penyimpanan dokumen bisa saja dipusatkan menjadi satu bagian atau dibagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhannya. Manfaat dan tugas tanggung jawabnya dokumen controller pada perusahaan yaitu yang pertama, menjalankan prosedur pengendalian dokumen atau dokumen kontrol atau rekam mutu yang dilakukan oleh manajemen representatif. Yang kedua yaitu memastikan keakuratan setiap dokumen yang ada serta mendaftarkannya dengan baik. Yang ketiga yaitu memeriksa dan memastikan bahwa dokumen yang didistribusikan telah melalui tahap pengesahan. Yang keempat yaitu melakukan perubahan pada dokumen yang perlu diperbaiki dengan tidak lupa melakukan koordinasi dengan tim manajemen representatif. Yang kelima yaitu memeriksa dan memastikan setiap dokumen yang didistribusikan tepat bagian. Yang keenam yaitu bertanggung jawab penuh untuk menyimpan dokumen dengan rapi. Yang ketujuh yaitu bertanggung jawab dalam menjaga dari kerusakan serta melakukan penarikan dokumen yang diperlukan untuk dimusnahkan atau untuk dokumen yang sudah kadaluarsa. Sedangkan tanggung jawabnya seorang dokumen controller yaitu memberikan persetujuan dokumen sebelum dilakukan penerbitan. Yang kedua yaitu melakukan koreksi, revisi, dan persetujuan ulang dokumen jika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu mengetahui status terkini sebuah dokumen dan memastikan dokumen yang teridentifikasi telah melalui proses perubahan terkini. Yang keempat yaitu memastikan setiap dokumen terupdate dan dapat diterapkan sesuai dengan proses distribusinya, yaitu sesuai pada tempatnya. Yang kelima yaitu memastikan setiap dokumen dapat teridentifikasi dan dapat terbaca dengan baik. Yang keenam yaitu memastikan bahwa setiap dokumen yang diterima dari pihak luar perusahaan atau perusahaan adalah mendukung perencanaan dan operasi sistem manajemen mutu suatu perusahaan yang telah diidentifikasi dan sudah terkendali pendistribusiannya. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi dokumen yang disimpan dan menjaga penyalahgunaan dokumen yang sudah tidak berlaku kadaluarsa dari pihak manapun. Keterampilan yang perlu ditingkatkan untuk menjadi seorang dokumen controller yaitu keahlian teknis dalam pengoperasian spreadsheet, Excel, database, dan Microsoft Word. Keterampilan pencatatan dan penyimpanan laporan yang jelas dan akurat. Keterampilan dalam pencatatan dan penyimpanan untuk menginput data secara tepat dan cepat, yaitu keterampilan untuk berkomunikasi dengan baik dan memiliki public speaking yang bagus. Seorang pengendali dokumen atau dokumen kontrol haruslah seorang yang rajin, tekun, teliti, bertanggung jawab dokumen kontrol terkait dengan urusan perusahaan yang tidak sedikit. Karenanya tidak bisa sembarangan memilih seseorang untuk terlibat dalam dokumen kontrol. Suatu perusahaan sangat penting memiliki seorang dokumen controller untuk mereka bisa mendokumentasikan semua dokumen-dokumen SOP, IK, job desk, dan lain-lainnya.
mereka juga yang akan mengupdate apabila suatu prosedur sudah tidak relevan. Seperti itu. Baiknya semua prosedur, semua job desk dan memo dan standar operasional dipegang oleh satu orang atau satu bagian agar lebih terkendali. Dan apabila sedang melakukan proses audit, itu menjadi lebih mudah untuk melakukan follow up terkait audit dokumennya. Juga untuk mempermudah dalam proses compliance. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.